نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Istiqlal ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah kali ini adalah membangun empati terhadap kaum buruh. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 1 Mei 2026 Masehi. Kita tahu bahwa setiap tanggal 1 Mei seluruh dunia memperingatinya sebagai hari buruh. Kita biasa mengenalnya dengan sebutan May Day. Buruh jika dilihat dari aspek kemanusiaan, buruh adalah sosok manusia yang memiliki kebutuhan hidup yang sama dengan manusia lain pada umumnya, yakni kebutuhan fisiologis seperti makan dan tidur, rasa aman, cinta dan kepemilikan, penghargaan serta aktualisasi diri. Sementara jika dilihat dari aspek sosial, buruh adalah elemen masyarakat yang memiliki peran sama pentingnya dengan majikan itu sendiri. Tidak ada majikan jika tidak ada buruh. Demikian sebaliknya, tidak ada buruh jika tidak ada majikan. Maka dalam konteks ini, buruh adalah partner bagi majikan untuk mendukung produktivitas yang sedang dikerjakan. Buruh tidak bisa dipandang hanya sebagai objek belas kasihan kita, karena mereka adalah juga subjek bagi peningkatan produktivitas kita. Teori fungsional dikemukakan oleh Emil Durkheim dan Alfred Pearson. Keduanya menjelaskan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat akan saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Bayangkan jika masyarakat seperti tubuh manusia, setiap organ mempunyai fungsi penting agar tubuh tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik. Begitu pula dengan masyarakat, setiap elemen masyarakat mempunyai peran penting masing-masing yang berbeda, yang satu dengan yang lain saling membutuhkan dan saling terkait. Seperti buruh butuh majikan,
majikan juga butuh guru, pembantu butuh tuan rumah butuh pembantu, supir angkutan umum butuh penumpang, begitu sebaliknya penumpang butuh angkutan umum, murid butuh guru dan guru butuh murid, mahasiswa butuh dosen, dosen butuh mahasiswa, pasien butuh dokter, dokter butuh pasien. Bahkan tidak hanya orang mati yang butuh orang hidup, tapi banyak orang hidup butuh orang mati. Setiap elemen ini punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk saling melengkapi dalam upaya menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Dalam Islam, konsep fungsional ini tercermin dalam praktek silaturahim. Dalam aktivitas silaturahim, seseorang sedang melengkapi kebutuhannya yang dimiliki oleh orang lain. Dalam posisinya sebagai zon politikon, manusia yang satu pasti butuh terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, jika terdapat satu elemen dari masyarakat tidak memfungsikan dirinya dengan baik, maka dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakteraturan dalam masyarakat tersebut. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan satu bentuk masalah sosial atau bahkan konflik sosial. Terkait dengan buruh, Islam memiliki perhatian yang cukup besar terhadap masalah perburuhan ini. Beberapa ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang orang-orang lemah yang bisa kita identifikasi, salah satunya adalah para buruh. Demikian juga beberapa hadis Rasulullah yang berpihak kepada buruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira." Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung di sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." Rasulullah dengan tegas keberpihakannya kepada kaum buruh. Sabda beliau, "Ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Carilah aku, kata Rasulullah, di antara orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini menegaskan bahwa yang menolong kita adalah orang-orang lemah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Istilah mustad'afin adalah istilah yang terdapat dalam Al-Quran untuk menggambarkan sekelompok masyarakat yang lemah, yang dalam arti tidak memiliki kedaulatan penuh atas dirinya sendiri. Ketergantungan hidupnya pada orang lain cukup kuat. Ketergantungan itu mencakup ketergantungan ekonomi, ketergantungan sosial, dan bahkan ketergantungan politik. Dalam fikih, orang yang digolongkan sebagai kaum lemah antara lain adalah fakir miskin, yang banyak dari mereka bekerja sebagai buruh. Mereka berhak untuk mendapatkan pembagian zakat sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menegaskan bahwa buruh sebagai kelompok fakir miskin berhak atas hak-hak sosial mereka
kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau dilihat dari urutan redaksi ayat di atas, di mana fakir miskin berada di urutan pertama, maka secara jelas dan tegas dapat diketahui bahwa mereka adalah kelompok yang harus diprioritaskan dalam daftar penerima hak-hak sosial. Hadirin rahimakumullah, dari gambaran di atas kita dapat melihat bahwa ternyata dalam kehidupan selalu terdapat dua kutub yang berlawanan, yang sejatinya dan senyatanya saling melengkapi satu sama lain, seperti kuat dan lemah, superior dan inferior, kaya dan miskin, baik dan buruk. Rasulullah Muhammad SAW meneladangkan konsep hidup yang sangat revolusioner. Jika sebelumnya kuat dan lemah adalah persoalan dominasi kekuatan, maka bagi Rasulullah keduanya adalah dua hal yang harus berrelasi positif dan saling mengisi. Yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya membantu yang papa, dan yang mayor melindungi yang minor. Profesor Dr. Rafi Asirjani, seorang akademisi Islam berkebangsaan Mesir yang berprofesi sebagai ahli bedah, telah mengemas sikap hidup Rasulullah ini dalam teori The Harmony of Humanism, teori pergaulan antar manusia yang menekankan kesamaan persaudaraan universal di atas perbedaan suku, ras, agama, dan negara untuk menciptakan perdamaian global. Teori ini telah menyadarkan semua orang bahwa kesadaran mereka sebagai manusia jauh lebih banyak, bahwa kesamaan mereka sebagai manusia jauh lebih banyak daripada perbedaan di antara mereka, sehingga atribut persoalan seperti suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat tidak boleh menjadi penghalang untuk saling melindungi, membantu, dan saling berbagi antara satu dengan yang lain. Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, empati beliau terhadap kaum lemah sangat tinggi. Beliau melihat bahwa kesejahteraan umat adalah perkara krusial yang harus diprioritaskan dan menjadikan perhatian yang serius. Kendati beliau sendiri hidup dalam kesederhanaan, namun Rasulullah tidak membiarkan kaum du'afa terlantar. Beliau selalu berupaya menolong mereka dengan cara meminta bantuan kepada sahabatnya yang mampu. Lebih-lebih ketika beliau dalam keadaan mampu, maka tidak segan-segan harta yang beliau miliki digunakan untuk membantu kaum lemah atau du'afa. Sebagai contoh, saat beliau hendak memerdekakan Salman Al-Farisi dari status budak, Rasulullah memerlukan 300 pokok kurma dan 4 uqiyah emas sebagai tebusan. Selanjutnya, Rasulullah mengajak para sahabat menolong nasib Salman. Maka 300 bibit pohon kurma berhasil dikumpulkan dari hasil gotong royong para sahabat, sedang Nabi sendiri menyumbang tebusan emas yang dibutuhkan. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dan keluarganya pernah berpuasa 3 hari berturut-turut hanya berbuka dengan air putih, karena makanan yang mestinya dimakan untuk berbuka beliau berikan kepada orang lain yang membutuhkan makanan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan sikap empatinya kepada buruh di Indonesia pada peringatan Hari Buruh tahun 2025 yang lalu dan 2026 yang baru saja, hadir langsung berada di tengah-tengah para buruh dan menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tuntutan buruh dengan serius dan akan melibatkan kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam. Sidang Jumat rahimahumullah, maka pada kesempatan yang baik ini dan dalam suasana yang suci ini, mari kita bangun dan kita wujudkan sikap empati kita kepada kaum lemah, mustad'afin, dan kaum buruh dengan melakukan hal-hal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi melarang seseorang untuk mempekerjakan buruh
kecuali upahnya sudah jelas, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an istijaril ajir hatta yatabayyana ajrahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mempekerjakan buruh hingga upahnya jelas. Kedua, saat kita mempekerjakan mereka, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan zalim kepada mereka. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah dalam penggalan hadis, "Wa man zalama ajirun ujratan habita 'amaluhu wa hurrima 'alaihi rihul jannah." Siapa saja yang berlaku zalim terhadap upah seseorang pekerja atau buruh, maka haram baginya bau surga, haram baginya masuk neraka, haram baginya masuk surga, dan baginya akan masuk neraka. Ketiga, Nabi memerintahkan agar upah buruh diberikan secara langsung tanpa ditunda-tunda terlalu lama. Sebagaimana pernyataan Nabi dalam sebuah hadis, "Uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa rashhu." Berilah upah kepada buruh sebelum keringatnya kering. Sekali lagi, di saat peringatan Hari Buruh ini, khatib mengajak kepada hadirin untuk membangun empati terhadap kaum buruh, sehingga terwujud suatu masyarakat yang hidup berdampingan dalam suasana saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk mampu mewujudkan sikap empati kita kepada setiap buruh, guna mewujudkan hidup di negeri Indonesia yang damai dan sejahtera, adil, makmur dan merata, tata tentrem, kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimun malikun barrun rahufur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala habibikal karimil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله